Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Randy Penantang Mitos. Malam hari ini saya berada di Tumpang, yang dimana saya akan mengeksplorasi sebuah tempat, yaitu bekas wisata guys. Siapa yang tidak tahu tempat ini, ya kan? Yang jelas kalian pasti tidak asing dengan tempat ini. Wisata Taman Buah Jeru Tumpang. Gimana keseruan malam hari ini? Kalian tetap ikuti perjalanan saya malam hari ini, dan jangan lupa like, share, and komen kalian, karena itu sangat berarti bagi saya, dan itu adalah satu hal yang membuat saya lebih semangat lagi untuk mendatangi tempat-tempat seperti ini guys. Jadi langsung aja, gimana keseruan malam hari ini? Let's go guys. Di jalan pertama kita memasuki lokasi, terdapat sebuah pohon beringin yang cukup besar, dan bisa kalian lihat juga di sini juga ada sebuah kolam renang, sepertinya untuk anak-anak ya. Dan di sana juga ada beberapa bekas kayak penangkaran hewan, jadi kayak memang tempat ini adalah salah satu tempat wisata ya. Namun di balik ini semua ada beberapa cerita mistis yang saya dapati. Bahkan informasi ini saya dapat dari bapak penjaganya langsung guys. Jadi tempat ini meskipun sudah lama kosong, tapi tempat ini masih tetap dijaga hingga hari ini. Bahkan penjaganya itu tetap tidur di sini guys, dan pulang itu hanya jika ada perlu aja ya. Itu pulang sebentar, nanti malam balik lagi ke sini gitu guys. Dan tadi saya sempat menanyakan beberapa cerita dari beliau, sosok apa aja yang pernah dihadapati di sini dan pernah mendapatkan gangguan apa saja. Beliau memberikan banyak banget cerita guys, yang dimana mungkin akan saya awali dari cerita ketika menjelang subuh ada anak kecil. Jujur guys, merinding aku tuh, nyeritain doang langsung merinding aku. Ada suara anak kecil yang mengetok gerbang itu guys. Jadi memang setiap orang yang datang ke sini ya toh, itu selalu harus ketok-ketok gerbang dulu guys, karena bapaknya itu tinggal berada di dalam sana. Dan itu kalau nggak ada yang ngetok atau manggil-manggil gitu, bapaknya nggak mungkin denger atau tahu kalau ada yang datang ya. Dan beliau menceritakan bahwasanya setelah subuh atau menjelang subuh tadi, aku lupa, yang jelas ada cerita itu yang saya bawakan malam hari ini, yang dimana ada suara anak kecil yang mengetok-ngetok gerbang minta dibukakan, namun tidak ada wujudnya guys. Bahkan beliau sendiri mungkin karena sudah terbiasa ya sama beliau itu, ditanyain ada apa, dan bahkan masih ada satu jawaban yang dimana tidak ada sosok tersebut. Lillahi ta'ala, aku merinding coy. Ada satu jawaban yang tidak ada wujudnya tersebut, yaitu anak tersebut menjawab, katanya dia ingin masuk dan bermain ayunan guys. Wah, cobalah bayangin, tempat ini sudah kosong dari tahun 2006 atau 2007 kalau nggak salah ya, hingga saat ini tempat ini tidak terawat lagi. Jadi cobalah bayangin. Bahkan beliau juga menceritakan waktu masih bersama mendiang sang istri. Jadi sebelum itu kita doakan semoga istri beliau diberikan tempat yang terbaik di sisinya ya. Karena jujur saja aku juga nggak tahu guys. Tadi aku sempat tanya, beliau di sini sendirian kah atau ada teman, dan beliau mengatakan bahwasanya sang istri
baru pulang dan baru selesai 40 harinya itu kemarin lusa kalau nggak salah guys, pas aku datang hari ini ya. Jadi Al-Fatihah untuk sang istri beliau, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, lanjut cerita ya. Dan ketika beliau masih ditemani mendiang sang istri, beliau sempat cerita tadi, katanya itu pernah satu hari istrinya itu tiba-tiba ngajak begadang guys, dan beliau begadang berada di bagian musola yang ada di sana. Jadi di sini ada musola juga bagian sana ya, nanti aku akan bawa kalian ke sana juga. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang aneh yang beliau dapati ketika beliau begadang bersama sang istri guys. Jadi katanya itu beliau tadi ngomongnya gini, ya mbo mas kok tumben bojoku itu mero-mero pingin ngajak melekan gitu katanya guys. Akhirnya berangkatlah ke musola yang berada di bagian situ tuh, dan katanya itu tiba-tiba ada sesuatu yang nyala itu, tapi dari ujung sana guys ada sesuatu yang nyala itu, kayak beliau ngomong tuh kayak kayak api, kayak senter, kayak bola api gitu loh guys, kayak bola api tapi nyalanya itu terang banget kayak senter gitu loh guys, waktu kejadian malam hari itu. Dan ada beberapa cerita lagi ya, yang dimana beliau ini pulang dari pasar kulaan sayur guys. Beliau bawa barang belanjaan itu banyak, bahkan sudah ditata rapi. Terus paginya sekitar jam 6 pagi kalau nggak salah, beliau itu kebingungan guys, nyariin belanjaan yang ditaruh yang berada di pos depan tempat beliau tinggal itu. Kira-kira ada beberapa karung lah beliau belanja sayur tuh ya kan. Tiba-tiba karung tersebut itu hilang semua guys, nggak tahu kemana katanya. Dicari keliling area ini tidak ketemu sama sekali guys. Tapi anehnya setelah Allah, aku kayak dengar suara geraman, nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anehnya itu setelah jam 6 lewat, katanya itu karungnya ditemuin berjejer rapi berada di bawah pohon beringin itu guys, yang dimana tadi di awal aku masuk tak sepilin pohon beringin itu. Nah itu kata beliau tertata rapi mengelilingi pohon beringin tersebut guys. Halo, assalamualaikum. Badan tempat ini dulunya cukup ramai guys, tapi karena mungkin ada kesalahan dari pengelola dan akhirnya sempat diajukan untuk dikelola oleh pihak lain. Itu katanya izinnya nggak disetujui guys, dan bisa kalian lihat sendiri, bahkan ini tempat pondok-pondok kayak gini sudah hampir rubuh atapnya ya. Nah itu guys, itu musola yang saya ceritakan tadi, dan bagaimana suasana di musola ketika Allah, astagfirullahaladzim, surapan. Bagaimana suasana di musola itu ketika tempat ini sudah lama terbengkalai. Aku juga penasaran guys, karena beliau juga mengatakan bahwasanya yang sering mengganggu itu di bagian musola situ guys. Kalau untuk dinampakin sosok itu katanya beliau itu jarang banget,
Cuma yang sering itu apa ini? Enggak, kalau ini suara hewan guys. Kalau yang barusan dari sini nggak tahu suara apa ya. Kalau beliau memang mengatakan bahwasanya kalau untuk dinampakin sosok itu jarang banget guys. Tapi yang jelas beliau mengatakan sering banget kalau dengar-dengar suara-suara gitu, sering mas. Bahkan di bagian musola ini yang saya omongkan tadi ya, itu beliau sering mendengar suara kayak anak kecil itu bermain guys. Bisa kalian lihat sendiri kondisi malam hari ini. Sekarang sekitar pukul 12:30 lewat. Aku ngevlog ini ya. Sekitar pukul 12:30 lewat aku ngevlog ini, dan jujur ini baru pertama kali aku ke tempat ini. Padahal sebenarnya tujuan saya yang pertama tadi itu pengen nge-live guys di lokasi ini, tapi ternyata terkendala sinyal yang kurang bagus. Jadi mau nggak mau akhirnya daripada kita nggak ada hasil ya kan, aku mutusin buat nge-vlog aja lah. Wih, luas banget ternyata tempat ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sebenarnya saya sangat disayangkan banget ya kan, tempat wisata seluas ini bisa terbengkalai. Tapi ya balik lagi guys, karena itu tadi ya, ketika ada pihak lain yang mau mengelola itu tidak mendapatkan izin. Dan jujur ini juga berlangsung dari bapaknya langsung ya, bernarasumber bapaknya sendiri yang jaga lokasi ini, bahwasanya dulu orang yang membabat alas di bagian lokasi ini pernah mengatakan sesuatu hal yang dimana bahwasanya jika orang yang ingin mengelola tempat ini itu bukan orang yang benar atau orang yang bisa dibilang baik atau lurus pendiriannya, katanya itu nggak bakal bisa guys. Tempat ini bakal tetap ada masalah entah apapun itu, hingga tempat ini tidak akan berjalan sesuai ekspektasi orang-orang lain ya, yang dimana sebenarnya orang-orang juga pasti ingin tempat ini menjadi tempat wisata yang kayak dulu ya kan. Bahkan bisa kalian lihat sendiri di situ masih banyak tali-tali tuh, itu dulu bekas wahana-wahana gitu. Tapi jujur guys, aku ini beberapa kali ngerasain merinding di beberapa tempat coy. Di bagian sana tadi, di sini aku juga tiba-tiba merinding. Nggak tahu ya, keren sih. Untuk suasana horornya dapet, cerita mistisnya juga dapet. Namun ya balik lagi buat teman-teman ya, sekali lagi saya datang ke sini hanya menceritakan apa yang saya dapati dari narasumber yang asli, tidak membuat cerita sendiri atau mengangker-ngangkerkan tempat ya kan. Bahkan beberapa orang yang telah melakukan live streaming di sini itu beberapa penontonnya itu dari sekitar sini sendiri guys. Itu juga mengatakan bahwasanya sering terlihat sosok genderuwo di bagian area sini ya. Tapi ya udahlah, intinya setiap orang yang datang ke sini akan mendapatkan eksistensi atau suasana yang berbeda guys. Nggak mungkin semua orang yang datang ke sini mendapatkan hal-hal yang sama ya toh.
pohonnya ngeri kali coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini musola yang saya ceritakan tadi guys. Ini musola yang saya ceritakan tadi, yang dimana beliau pernah satu hari itu begadang dengan mendiang sang istrinya dulu ya kan. Tokeknya besar banget cuy. Wih, banyak kali tokeknya. Allah. Lah, tujuanku cuma pengen storytelling aja seperti biasa ya kan. Kalian tahu lah, kalau ketika saya mengonten di YouTube dan di aplikasi sebelah sudah pasti saya pastikan beda guys pembawaan saya. Jadi kalau di YouTube memang saya tujuannya hanya untuk berstorytelling, tidak untuk menghibur dalam artian kita bercanda atau yang lain ya kan. Dan aku lupa guys, tadi juga dikatakan sama bapak yang jaga ini bahwasanya beliau pernah melihat sosok ular yang cukup besar, itu posisi melingkar guys. Jadi badannya itu Allahu Akbar. Jadi posisi badannya itu melingkar, kurang lebih itu setinggi segini guys, hampir 1 meter, 1 meter lebih ya, yang jelas 1 meter lebih, hampir 2 meter. Itu ular itu sangat besar banget. Tapi sekali lagi ya, beliau mengatakan bahwasanya itu bukan ular beneran, melainkan bisa dibilang sosok siluman ya, yang pernah dinampakin beliau. Bahkan nggak jauh-jauh hari kemarin itu beliau mengatakan sendiri bahwasanya kalau tentang suara-suara, bahkan kemarin siang-siang bolong beliau itu ada yang manggil guys, yang bahkan suara tersebut dikenali sebagai saudaranya beliau sendiri, kayak saudara kakaknya sendiri guys. Bahkan mohon maaf kalau yang tidak percaya bisa ditanyakan langsung ke beliau, bisa kalian datang ke sini ya, tanyain langsung. Bahkan sempat juga beberapa hari yang lalu itu ada suara sang mendiang istrinya guys, manggil beliau, yang katanya di bagian belakang situ beliau itu dipanggil mas, dan beliau kenal persis bahwasanya itu adalah suara sang mendiang istri. Tapi sekali lagi buat teman-teman, tidak untuk hal-hal yang lain ya, saya akan mengedukasi buat kalian. Setiap orang yang sudah berpulang itu tidak ada urusan lagi di dunia. Namun ketika ada sesuatu hal yang menyerupai mereka, itu adalah sosok-sosok jin korin ya, yang membuat seolah-olah itu adalah orang yang sudah berpulang dan menyerupai mereka agar mereka percaya bahwasanya itu adalah beliau. Oke. Tapi sekali lagi, jikalau salah mohon dimaafkan dan mohon diluruskan buat teman-teman ya, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Apa yang saya pelajari, jika memang itu salah atau kurang benar, mohon dibenarkan, mohon diluruskan agar saya tidak salah juga dalam mempelajari sesuatu hal yang mungkin tujuan saya untuk mengedukasi teman-teman semua yang nonton video ini ya guys. Tuh, ini ada sangkar yang cukup besar juga, bisa teman-teman lihat tuh.
Ini dulu kalau nggak salah katanya itu sangkarnya burung guys, dan di sini ada toilet umum ya. Tuh, bagian-bagian toilet. Jalan lihat kan banyak ayunan, banyak segala macam. Jadi tempat ini memang sangat luas, dan di bagian belakang tempat ini ada satu tempat juga yang dinamakan Watu Lumpang atau apa tadi ya, lupa aku guys. Dan katanya dulu lumpang tersebut pernah dibawa oleh orang kampung itu untuk ditaruh di kampung guys. Maksudnya mungkin dijadikan satu ikonnya di kampung ya kan, dipindahkanlah ke tengah kampung. Namun ada satu hal yang cukup membuat kita harus berperang dengan logika kita sendiri, yaitu batu lumpang tersebut balik lagi ke asalnya guys. Jadi seolah-olah kayak batu itu tidak mau dipindahin ya. Tapi kalau kata orang Jawa, wong Jawa cok lali Jawa nih ya toh, bahkan kita memang hidup berdampingan. Percaya atau tidak percaya, sesuatu hal yang gaib itu ada, dan sesuatu hal yang berada di luar logika itu juga Allah. Sesuatu hal yang berada di luar logika itu juga sudah dipastikan ada guys. Tuh ya, sebenarnya tempat ini masih jauh, keliling ke sana itu masih bisa guys, tapi mungkin ya aku hanya memperlihatkan bagian-bagian inti-intinya aja buat ke teman-teman ya. Dan ada yang dengar suara rintian nggak guys? Sumpah, kalau memang kalian dengar ya, di beberapa menit akhir sebelum saya mengakhiri video malam hari ini, coba kalian kencengin volume kalian. Aku kayak mendengar suara rintian dari balik-balik pohon ini coy. Sumpah tempat ini keren banget coy. Aku sebenarnya pengen mencoba melakukan sesuatu hal yang beda. Bahkan banyak juga orang yang datang ke sini hanya untuk melakukan ritual atau nyogo ya di pohon ini. Itu banyak banget masihan guys orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut di sini ya. Tapi saya pengen melakukan hal yang beda tersebut juga, tidak untuk di video ini ya. Mungkin nanti akan ada waktunya saya akan datang lagi ke tempat ini. Jika memang ada rezeki, nanti saya bakal mengusahakan sebisa mungkin saya akan live di tempat ini guys. Gila sih, asli keren banget tempat ini coy. Sangat disayangkan banget juga ya kan. Oke, mungkin cukup sampai sini dahulu guys video malam hari ini ya kan. Tidak perlu lama-lama saya membawa kalian keliling di tempat ini dan melihat kondisi tempat ini ketika malam hari ini seperti apa. Mungkin beberapa kali kalian juga mendengarkan suara lemparan atau suara-suara yang aneh, tapi itu sudah biasa ya kan, karena memang kita hidup berdampingan dengan sesuatu hal yang tak kasat mata. Jadi jika ada salah kata dari saya pribadi malam hari ini, mohon dimaafkan. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mungkin cukup sampai sini terlebih dahulu video malam hari ini. Saya Randy Penantang Mitos pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.